Ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab. Ya Syekhana, ya Syekhana, Imamul Ummah. Antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, Imamul Ummah. Ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab. Ya Syekhana, ya Syekhana, Imamul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Jadi, ini. Nah, walaupun sama Habib Rizik, kita tetap keren Jadas ya. Jadi sahabat RH sekalian, gembira sekali di tengah-tengah silaturahmi, Bib ya, silaturahim ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai saja. Banyak dari sobat RH dan juga umat pastinya yang barangkali nggak begitu ngerti sih sebenarnya pembebasan bersyarat Habib itu sampai kapan. Nah, lalu kenapa kok pembebasan bersyarat? Jadi memang ini pertanyaan yang ringan, tapi kan orang perlu tahu kok PB. Konon katanya sampai Juni 2024. Nah itu dulu Bib, satu dulu Bib. Ya. Terima kasih banyak Bang Refli, jazakumullah khairal jasa untuk para pemirsa dimanapun berada ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, memang setiap narapidana itu siapapun dia itu punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Seperti hak remisi, hak asimilasi, termasuk juga hak pembebasan bersyarat. Oke. Jadi kalau hak asimilasi itu orang bisa dapat kalau sudah separuh masa tahanan ya. Tapi dengan syarat dia belum pernah dipenjara. I see. Tapi kalau dia sudah pernah dipenjara, kayak saya kan udah beberapa kali nih baru masuk penjara, jadi nggak bisa dapat asimilasi. Nah kita baru bisa dapat pembebasan bersyarat. Nah pembebasan bersyarat ini artinya kita bebas keluar dari penjara, tidak ditahan, tapi ada syarat-syarat standar yang harus kita patuhi. Nah, jadi syarat-syarat ini bukan hasil negosiasi, bukan. Tapi memang peraturan hukum. Nah, di antara syarat apa? Umpamanya pertama kita tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu satu. Yang kedua kita wajib lapor. Setiap 1 bulan sekali ke ke Bapas, ke Kejaksaan, ya kan. Kemudian badan pemasyarakatan. Badan pemasyarakatan. Yang ada di bawah Dirjen Pemasyarakatan dan ada di Kemenkumham. Iya. Nah, kemudian selain itu juga kita tidak boleh keluar kota kecuali dengan izin. Keluar kota itu berarti dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Kalau untuk seluruh wilayah Jakarta kita bebas. Depok nggak boleh juga? Depok nggak boleh. Depok bukan Jakarta. Iya, Depok nggak boleh. Bekasi, Tangerang, itu nggak boleh. Jadi biar mereka Jadi sebetulnya juga. Bukan dilarang Pak Refli ya. Bukan kita dilarang keluar kota. Boleh tapi dengan izin. Nah izin ini kan ada prosedur. Prosedurnya kita mengajukan surat permohonan. Alasannya tuh harus betul-betul bisa diterima. Itu begitu. Berapa hari biasanya izinnya? Biasanya kita mengajukan diproses dalam 1 minggu itu diproses. Habib sudah pernah gunakan berapa kali? Sudah, kita gunakan untuk membesuk istri. Saya punya istri kan sedang sakit, lebih banyak pemulihan perawatan kesehatannya di Sentul, bukan di Jakarta. Sentul itu Bogor berarti kan? Iya, karena di sana kan udaranya segar, ya kan? Situasi lebih bagus. Nah, maka itu kalau saya mau ke sana saya ajukan surat permohonan. Nah, alasannya apa? Untuk besuk istri karena istri sakit. Nah, kita mesti buktikan betul apa enggak sakit. Mana surat dokternya. Nah, kalau itu diterima, nanti mereka keluarkan surat izin. Udah berapa kali itu, Bib? Kalau untuk besuk istri tahun yang lalu itu kita dapat sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi sesuai ini ya, sesuai permohonan. Kalau kita nggak ngajukan permohonan, ya nggak dapat juga. Nggak mungkin juga. Kalau 2-3 bulan saya nggak ngajuin permohonan, ya nggak dapat.
Ya, jadi artinya itu namanya pembebasan bersyarat. Cuma beberapa waktu yang lalu kan saya pernah katakan istilah tahanan kota. Nah, sebetulnya dalam konteks hukum kita nggak ada istilah tahanan kota. Secara de jure nggak ada. Tapi secara de facto, ya kan, pada tingkat praktek, ya kalau orang nggak boleh keluar kota kan namanya tahanan kota, Pak Refri. Jadi begitu. Nah, itu diantara mungkin bahasa halusnya ditahan di kota. Jadi itu yang kita nggak boleh. Nah, kemudian dalam pembebasan bersyarat itu, Pak Refri, kenapa sampai bulan Juni 2024? Karena memang ada undang-undang yang mengatur bahwa pembebasan bersyarat itu dihitung tambahan 1 tahun percobaan setelah masa tahanan kita berakhir. Masa tahanan berakhir. Masa tahanan sesuai vonis. Juni 2023. Juni 2023. Jadi karena ditambah 1 tahun jadi Juni 2024. Jadi kalau seandainya Habib dianggap melanggar hukum, itu Habib bisa ditahan kembali 1 tahun. Ya, kita harus menggenapkan tahanan yang 1 tahun yang kita ada di luar. Jadi walaupun misalnya nih, biar juga pemirsa tahu kan, tiba-tiba, wah ini mau Juni 2024. Ini bulan sebelum Juni, Mei. Tiba-tiba Habib dianggap melanggar. Itu tetap 1 tahun lagi. Tetap 1 tahun. Jadi begitu ya, sobat era sekalian. Tetap 1 tahun. Biar ini pemirsa nggak baperan. Tapi memang pembatalan bebas bersyarat itu juga ada prosesnya. Biasanya prosesnya mereka memberi peringatan. Nggak ujuk-ujuk main dibatalin. Biasanya mereka minta klarifikasi dulu. Jadi mereka minta klarifikasi kenapa begini, kenapa begitu. Nah, kita memberikan jawaban. Kalau jawaban-jawaban kita argumentatif, sesuai hukum, prosedur, biasanya hanya sampai peringatan aja. Habib pernah diperingatkan? Pernah, kita dapat peringatan, pernah. Berapa kali? Kita sudah beberapa kali dapat peringatan, tapi kan kita klarifikasi. Jadi contoh ya, seperti waktu reuni 212, ya kan? 212 itu kan dipertanyakan kenapa hadir. Kan memang nggak ada larangan saya hadir. Apalagi di 212 itu kan kita ada sholat tahajud, sholat subuh. Dan nggak ngomong politik. Nggak bicara politik, kita hanya bicara persatuan umat, begitu. Akhirnya mereka tidak beri peringatan. Tidak ngomong tapi politik mereka dalam arti sempit. Tapi mereka memberikan himbauan. Himbauan dalam konteks kesehatan. Ya, karena ini kan waktu itu artinya kita baru pulih lah dari COVID ya, dengan kerumunan semacam itu. Saya dihimbau untuk lebih bisa menjaga kesehatan. Ya, kita welcome aja, kita anggap itu himbauan. Jadi intinya untuk pencabutan pembebasan bersyarat itu ada sidangnya juga, sidang TPP di Bapas. Jadi mereka klarifikasi dulu, tanya dulu kita. Nah, kalau memang melanggarnya sudah kelewatan, emang nyata-nyata pelanggaran hukum begitu, sudah ambil lagi. Itu diputuskan dalam sidang. Kalau sidang memutuskan cabut, ya cabut pembebasan bersyarat. Begitu cabut, kita dijemput, dimasukkan ke lapas. Jadi sobat era sekalian itu ya, nanti beliau ini baru bebas bener itu Juni 2024. Betul.